Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Putra Ramadhani Waha, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Ya, saya biasa dipanggil Putra. Jadi, di kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang UIN, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Apa sih yang spesial dari UIN? Kenapa kita harus kuliah di UIN? Ya, saya akan memberi informasi kepada kawan-kawan semua tentang UIN. Ya, jadi mahasiswa baru diwajibkan untuk mengikuti PBAK. Kalau yang belum tahu PBAK itu apa, PBAK adalah pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan. Jadi para maba harus mengikuti karena ini merupakan salah satu salah satu kriteria, bukan kriteria apa ya? Merupakan salah satu syarat untuk lulus dari sarjana S1. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang seluk-beluk UIN atau dalam kurung transformasi kelembagaan. Ya, yang pertama, UIN ini awalnya ada Fakultas Tarbiyah Yogyakarta. Kemudian menjadi Fakultas Tarbiyah Surabaya. Itu dibentuk pada tahun 1965. Kemudian menjadi STAIN Malang. Itu berbentuk pada tahun 1997. Kemudian berubah lagi menjadi UIS Sudan. Itu tahun 2002. Kemudian berubah menjadi UIN Malang pada tahun 2004. Nah, kemudian yang terakhir ini dan mungkin yang sampai kiamat mungkin ini masih menjadi nama universitas ini, yaitu UIN Maulana Malik Ibrahim Alam. Ini dibentuk tahun 2009. Ya. UIN juga memiliki visi dan misi tentunya, yaitu visi UIN yaitu menjadi universitas Islam terkemuka dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, kekuasaan ilmu, keluasan ilmu, dan kematangan profesional, dan menjadi pusat pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni yang bernafaskan Islam, serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat. Misi utamanya ada 4. Yang pertama, mengantarkan mahasiswa memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Kedua, memberikan pelayanan dan penghargaan kepada penggali ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang bernafaskan Islam. Ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pengkajian dan penelitian ilmiah. Yang keempat, menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia. Yaitu adalah visi dan misi UIN Malang. Kalau mau lebih jelas lagi bisa dicek di websitenya. Nah, terus selanjutnya fakultas di UIN itu apa saja sih? Yang pertama ada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Jurusannya ada banyak sih. Kalau mau tahu bisa dicek di websitenya atau saya bacakan, yaitu yang pertama jurusan Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Islam, Tadris Bahasa Inggris, Tadris Matematika. Yang kedua yaitu Fakultas Syariah. Jurusannya ada Al-Ahwal Asy-Syaqisyah. Itu bisa dilihat di website kalau kalian tertarik dan ingin tahu apa artinya itu. Yang kedua jurusan Hukum Bisnis Syariah, Hukum Tata Negara, dan juga Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, yang ketiga ada Fakultas Humaniora. Jurusannya ada Bahasa dan Sastra Arab dan
sastra Inggris. Ya, fakultas psikologi, ya tentu saja jurusannya psikologi. Kemudian ada fakultas ekonomi. Fakultas ekonomi ini ada manajemen, akuntansi, perbankan syariah, ya. Dan fakultas sains dan teknologi itu ada matematika, jurusan biologi, fisika, kimia, teknik informatika, teknik arsitektur, jurusan perpustakaan dan ilmu informasi. Yang ketujuh ada fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan. Jurusannya farmasi, pendidikan dokter, profesi dokter. Nah, yang terakhir adalah pasca sarjana. Di pasca sarjana ini ada magister manajemen pendidikan Islam, magister pendidikan bahasa Arab, studi ilmu agama Islam, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, pendidikan agama Islam, al-ahwal asyakisiyah, bisa dilihat di website apa artinya. Kemudian ekonomi syariah, pendidikan matematika, biologi, psikologi, pendidikan Islam, bahasa Arab, pendidikan agama Islam berbasis studi interdisipliner. Nah, kalau ingin tahu juga bisa dicek di Google. Nah, kemudian UIN memiliki program-program yang sangat membantu mahasiswanya untuk berkembang menjadi mahasiswa yang sesuai dengan visi dan misi universitas. Ya, programnya ada satu, MAHAT. Nah, ini sangat membedakan UIN dengan universitas yang lain. MAHAT, apa sih itu MAHAT? MAHAT itu ya seperti mondok. Nah, kita harus mondok di Universitas UIN selama setahun. Tapi karena tahun ini kita terkena wabah COVID, jadi MAHATnya dijadikan online. Yang kedua ada pengembangan bahasa. Itu ada bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa yang lain. Yang ketiga HTKI. Apa sih HTKI? Mewadahi mahasiswa yang ingin menambah hafalan atau juga dinamakan program tahfidz. Yang keempat, rumah moderasi beragama. Apa sih maksudnya itu apa? Rumah yang mendidik kita menjadi muslim yang moderat. Nah, muslim yang moderat itu muslim yang berada di tengah-tengah, tidak ekstremis dan juga tidak liberal. Yang kelima adalah perpustakaan UIN. Nah, di sini ini yang sangat bagus karena di UIN ini memiliki ribuan e-book yang bisa diakses para mahasiswa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sistem akademiknya UIN. Di UIN kita sendiri yang harus memilih. Tapi kalau buat maba kita yang dipilihkan. Di akhir semester itu ada UAS. Nah, untuk kami maba ini tanggal 6 September besok itu kita sudah masuk kuliah. Nah, perolehan IPK itu menentukan sekali kita boleh mengambil SKS. Kalau misalnya IPK kita 3, kita boleh mengambil 24. Kalau kurang dari 3 ya nggak boleh 24. Ya. Di UIN ada juga yang namanya SKKM. SKKM ini syarat ketentuan, ya syarat agar mahasiswa itu bisa lulus dari S1. Ya, SKKM ini sistemnya seperti poin. Kalau kita tidak bisa mendapatkan 250 poin di akhir semester, di akhir kuliah, kita tidak bisa lulus. Minimal kita harus memperoleh 250 poin. Nah, caranya mendapatkan poin kita bisa ikut seminar, bisa ikut organisasi dan yang lain-lain. Ya, yang saya akan bahas lanjutannya yaitu UKM, unit kegiatan mahasiswa. Di UIN sendiri ada 15 UKM. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa, organisasi intrakampus yang berfungsi sebagai Dewan Eksekutif. Apa sih Dewan Eksekutif itu?
yaitu pelaksana program kemahasiswaan. Ya, tugasnya Dema yang pertama adalah melaksanakan proker senat. Nah, nanti saya akan membahas tentang senat juga. Yang kedua, mengkomunikasikan kegiatan kemahasiswaan. Yang ketiga, melakukan koordinasi dan sinkronisasi antara mahasiswa. Dema juga dibagi menjadi berbagai macam cabang. Dalam cabang-cabang ini disebut juga kementerian. Yang pertama adalah Kementerian Dalam Negeri, yaitu tugasnya mengkoordinasi di lingkungan universitas. Kedua, Kementerian Luar Negeri yang mengkoordinasikan di lingkungan luar universitas. Yang tiga adalah Kementerian Sosial, yaitu pengembangan tentang isu-isu sosial, hukum, dan politik. Yang keempat adalah Kementerian Agama, yaitu berupaya untuk sebagai integrasi sains dan agama. Dan ada proker Dema, yaitu yang pertama adalah sahabat desa. Nah, Dema ingin para anggotanya itu peduli dengan sekitar, peduli dengan masyarakat, peduli dengan orang tua. Yang kedua ada sapa sekolah. Mereka ingin anggotanya membantu dan memberi pelatihan kepemimpinan terhadap murid-murid yang dituju sekolahnya. Yang ketiga adalah Riha Parlemen. Ini berdiskusi dengan pejabat RI. Senat Mahasiswa. Senat merupakan lembaga legislatif yang mengkoordinasi Dema, UKM, dan HMJ. Fungsinya advokasi, bertugas membantu mahasiswa dalam hal kemahasiswaan. 2. Legislasi. 3. Pengawasan. 4. Penganggaran. Nah, kemudian tugasnya ada yang pertama, memberikan persetujuan terhadap proker Dema-U. Wewenangnya yaitu penyelenggara pemilu mahasiswa. Nah, Komisi Sema-U itu ada Komisi A merupakan komisi advokasi dan hukum, Komisi B mengawal Ormawa, Komisi C komisi administrasi dan keuangan, dan Komisi D adalah informasi dan komunikasi. Kemudian ada UKM Menwa atau juga UKM Resimen. Menwa dibentuk oleh A.H. Nasution di Jawa Barat tahun 1959. Motonya Widya Catra Dharma Siddha adalah penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Yaitu Menwa ini dibentuk dengan asas dan dasar yang sudah diatur. Kemudian fungsinya itu menciptakan kekondusifan dalam kemahasiswaan. Menwa ini memiliki cabang-cabang sendiri. Yang pertama lempar pisau, 2 menembak, dan 3 karate. Yang ini adalah UKM Pramuka. UKM Pramuka ini ada memiliki visi dan misi. Visinya menjadikan anggota berpengetahuan, berbudi pekerti. Misinya meningkatkan kualitas pendidikan dan minat bakat. 2. Membentuk karakter yang berakhlakul karimah. Yang 3. Mengamalkan nilai-nilai kode dan kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, membentuk kritis dan dinamis. Yang kelima, membentuk mandiri dan berwirausaha. Program kerjanya yang pertama adalah Anjang Sana, mengunjungi pramuka-pramuka di luar universitas. Yang kedua, perkemahan wirakarya dilaksanakan di UIN Palembang. Yang ketiga, family gathering. Dan 4, musyawarah pandega, rapat dalam kurung rapat akhir tahun. Tugasnya yang pertama yaitu mengadakan rapat kerja 1 bulan atau 3 bulan sekali. 2. Welcome party. Dan ketiga adalah pembuatan KTA. Di pramuka juga ada pemangku adat yang bertugas untuk menjaga adat dalam pramukaan. Kemudian ada proker. Yang pertama adalah PAR, pelantikan anggota rancang. Yang kedua adalah Opramtara, orientasi pramuka tamu racana. 3. Perkemahan akhir tahun di Bajul Mati. Kita melakukan bakti desa di sana biasanya. Unit pramuka yang pertama ada Pasoka yang suka traveling, yang kedua ada Pewira,
yang ngurusi kewirausahaan. Nah, yang keempat adalah UKM KSR Kop Sukarela. Kegiatannya yang pertama itu rapat bulanan, 2 kartu kendali, 3 pengolahan AK, 4 mustata XX15, 5 dias natalis, kemudian ada 6 bidang KRS. Yang pertama adalah sosial agama, 2 dikten palang merah, 3 rutang, 4 kesehatan, 5 litbang, dan 6 humas. Nah, kemudian ada UKM PSM GGB, paduan suara mahasiswa Gema Gita Bana, dibentuk pada tahun 2015. Ada divisi kewirausahaan juga yang bertanggung jawab di berusaha. Jadi dalam paduan suara ini kita tidak dilatih untuk bertarik suara saja, tapi kita dilatih untuk berwirausaha juga. Kemudian ada UKM seni religius, terdapat 7 divisi dalam seni religius ini. Yang pertama sholawat, 2 gambus, 3 nasyid, 4 qasidah, 5 qiraah, 6 kaligrafi, 7 MC. UKM ini berdiri dari tahun 2000, ya, sudah sangat tua. Kemudian ada UKM teater komedi kontemporer, ini diketuai oleh Mas Butik. Kegiatan teater yaitu biasanya ya latihan, musikan, nongkrong, dan lain-lain. Kemudian ada UKM Mapala Tursina, merupakan UKM pecinta alam. Kegiatan utamanya yaitu rekreasi, sosial, olahraga, dan ilmiah. Kemudian ada UKM Junior, unit kegiatan yang memadai dalam bidang olahraga, ada 7 divisi. Yang pertama sepak bola, 2 voli, 3 badminton, 4 tenis meja, 5 bola basket, 6 sepak takraw, dan 7 catur. UIN Malang biasanya juga mengundang pembawa materi handal dalam berbagai acara UIN Maliki. Contohnya seperti Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid, MHum, anggota DPR RI, yang membawakan materi tentang kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Yang kemarin beliau berbicara di PPAK. Ya, materinya yang dibawakan itu ada hal ini yang sangat penting, yaitu 3 kekuatan pengubah dunia. Ya, yang pertama adalah kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.